Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Jujutsu Kaisen. Dan kali ini itu sendiri masih mengenai isi dari episode pertama dan juga keduanya pada musim ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi untuk preview episode pertama dan juga keduanya pada musim ketiganya sudah keluar ya. Dimana untuk judulnya sendiri bakalan berbunyi episode ke-48 eksekusi dan episode ke-49 ulangi sekali lagi. Dimana pada tanggal 9 Januari 2026 nantinya akan langsung rilis 2 episode langsung ya, yaitu episode pertama dan juga keduanya dari musim ketiganya itu sendiri, atau lebih tepatnya itu adalah episode ke-48 dan juga episode ke-49 nya. Adapun sinopsis pada kedua episode tersebut akan berbunyi sebagai berikut. Di mana setelah insiden di Shibuya Arc, kota Tokyo berubah menjadi wilayah berbahaya layaknya neraka yang dipenuhi oleh makhluk kutukan. Dan di tengah kondisi seperti itu, Itadori Yuji dan juga Choso terus berburu roh kutukan tanpa banyak berbicara. Namun tiba-tiba saja Zenin Naoya yang mengincar posisi kepala klan Zenin pada saat itu hadir di hadapan Yuji. Ya, dia berencana untuk membunuh Fushiguro secepatnya. Namun untuk itu dia harus menemukan Fushiguro Megumi terlebih dahulu. Dan rencana awalnya adalah dengan menanyakan langsung kepada Yuji. Dan tak ada basa-basi, Naoya langsung melancarkan serangan kepada Yuji untuk buka mulut mengenai Megumi. Dan dari mulut Naoya juga, Yuji mengetahui bahwa penangguhan hukuman mati dirinya telah dicabut. Dan tidak berhenti di situ, siswa lain yang bernama Okotsu Yuta juga hadir di sana. Di mana dia adalah seorang penyihir tingkat khusus yang muncul dan menyerang Yuji sebagai eksekutor hukuman matinya si Yuji. Di mana Yuji pun terpojok ya oleh kekuatan kutukan Yuta yang luar biasa besarnya hingga membuatnya tuh nyaris tak berdaya. Di mana rincian untuk kejadian tersebut adalah sebagai berikut. Pada pembukaan episode, kita akan melihat Yuji yang sedang berburu para makhluk kutukan. Di mana Yuji mencoba untuk memancing para makhluk kutukan tersebut untuk keluar. Lalu bekerja sama dengan Choso untuk menghabisi mereka semua. Dimana semua hal itu Yuji lakukan karena dia merasa bertanggung jawab ya atas apa yang terjadi di Shibuya. Ya, karena perbuatan Sukuna yang memakai tubuhnya sendiri dan tindakan dari Kenjaku di akhir musim kemarin, kawasan Shibuya kini menjadi area yang hancur dan juga porak-poranda serta dipenuhi dengan makhluk kutukan yang berbahaya. Makanya dari itu Yuji memiliki tanggung jawab moral untuk membereskan semuanya sebelum kembali ke SMA Jujutsu. Sementara itu di kediaman klan Zenin, Naoya berencana menjadi ketua klan Zenin yang baru setelah ayahnya meninggal dunia. Di mana Naoya juga berencana menyingkirkan Mei Zenin, saudara perempuan Maki, agar posisinya kuat sebagai pewaris ketua selanjutnya. Namun ada satu masalah lagi yang menghalangi tujuan dari Naoya untuk menjadi ketua dari klan Zenin, yaitu warisan dari ayahnya yang berhubungan dengan perjanjiannya dengan Gojo Satoru, di mana ketua klan Zenin akan diserahkan kepada Megumi jika terjadi sesuatu kepada Gojo, misalnya meninggal dunia atau Gojo tidak bisa menjalani hidupnya secara normal. Dan mendengar itu Naoya lantas tak terima, dia langsung mencari Megumi untuk membunuhnya agar posisi pertama klan Zenin bisa dia amankan. Dan bersama dengan itu, informasi mengenai Megumi yang sedang mencari wadah Sukuna yaitu Yuji Itadori juga menjadi target dari Naoya. Sedangkan di area Shibuya sendiri, Yuji dan Choso yang sedang berburu arwah kutukan mulai dikejutkan dengan kedatangannya dari si Naoya. Di mana Naoya berkata kalau ia sedang mencari Megumi dan berniat untuk membunuhnya setelah Megumi memberikan persetujuan secara tertulis untuk dirinya. Di mana mendengar itu Yuji menjadi marah dan terjadilah pertarungan singkat di antara mereka bertiga, Yuji, Choso versus Naoya. Dan tak sampai di situ aja, pada pertemuan kali ini Yuta ternyata juga muncul untuk mengeksekusi Yuji. Ya, dengan ini terjadilah pertarungan dua pihak, di mana Yuta akan menghadapi Yuji sedangkan Naoya mulai tertarik dengan Choso. Ya, pertarungan ini cukup sengit ya, terutama bagi pertarungan Yuta versus Yuji, di mana Yuta sendiri cukup terkejut dengan pergerakan dari Yuji yang tidak normal untuk seorang penyihir Jujutsu yang baru saja mempelajari Jujutsu. Pergerakannya cepat seperti Maki dan keterampilan dalam bertarungnya di atas rata-rata. Bahkan Yuji juga berhasil mematahkan salah satu pedang miliknya Yuta dan memaksa Yuta untuk menggunakan Rika dalam proses eksekusi Yuji. Ya, di sini Yuji resmi dinyatakan meninggal dunia dan eksekusi Yuji telah berhasil dilakukan.
Ya, perintah telah dilaksanakan dengan tuntas oleh Yuta. Bersama dengan itu berakhir juga status eksekusi Yuji. Dan setelah semuanya telah selesai, Yuta kembali lagi membangkitkan Yuji dengan teknik kutukan pembalik yang membuat Yuji kembali lagi hidup. Sementara itu, pertarungan Naoya dan juga Choso berakhir dengan Naoya yang terpojokkan setelah meremehkan teknik kutukan dari Choso. Ya, di sini Choso tahu ya kalau dia tuh lebih lemah daripada Naoya. Jadi dia harus bertarung dengan pemikiran yang lebih maju dari Naoya, di mana Choso membuat dirinya terluka dan mengeluarkan banyak darah. Sambil darah-darah tersebut, ia gunakan sebagai senjata untuk menghentikan pergerakan dari Naoya dan menyerangnya dengan kekuatan penuh. Ya, Choso juga mencampuri darah-darah itu dengan racun yang membuat Naoya tidak bisa bergerak. Sebelum akhirnya Yuta datang dan menghajar Choso hingga tak bisa bergerak. Ya, di sini Yuta juga mengintimidasi Naoya dengan mengatakan kalau saat ini Naoya terlihat menyedihkan. Dan Yuta juga menawarkan kepada Naoya untuk disembuhkan dengan teknik kutukan pembaliknya, asalkan Naoya menyampaikan pesan kematian Yuji kepada para petinggi. Dan dengan ini pertarungan Yuta versus Yuji dan juga Choso versus Naoya resmi berakhir. Dimana semua kejadian di atas bisa kembali lagi kita lihat pada adaptasi untuk animenya Jujutsu Kaisen Arc Cooling Game part pertama yang bakalan kembali rilis nanti di tanggal 9 Januari 2026. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium lah gitu. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dimana jika ada yang salah aku minta maaf, dan ya sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jia nih.